warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 10 mata kuliah kajian Al-Quran dan Hadis di Madrasah. Dengan saya Febian Hasbi Asidiki. Saya Iva Khalifah Nusantara. Saya Farida Julis. Di sini kita akan memaparkan materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Selamat mendengarkan. Ada banyak kisah nyata tentang kesuksesan orang lantaran perilaku hormat dan taat kepada orang tuanya. Ada juga sebaliknya. Tidak sedikit kisah nyata tentang kegagalan dan kesengsaraan orang karena perilaku durhaka kepada orang tua. Sebagai orang muslim, tentu kita tidak menginginkan untuk gagal dan sengsara di dunia ini. Terlebih lagi di akhirat, kita selalu berdoa agar menginginkan untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kita harus menghormati, menaati, dan berbakti kepada orang tua. Bukan hanya orang yang melahirkan kita, tetapi juga orang yang mendidik kita, guru-guru kita, dan orang yang anaknya kita nikahi, mertua, ketika sudah menikah. Ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, yaitu terdapat dalam Quran Surat Luqman ayat 13-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'dhimuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Kandungan surat Luqman ayat 13-17. Ayat 13 menjelaskan bahwa syarat untuk mendidik anak hendaknya dilandasi dengan lemah lembut dan kasih sayang. Kata ya'izu diambil dari kata waz yang bermakna nasihat yang menyangkut berbagai kebajikan dengan cara menyentuh hati. Lalu dalam ayat 14 Allah menggambarkan kesusahan seorang ibu dalam merawat anaknya luar biasa, dan penggambaran jasa ibu yang sedemikian luar biasa ini dikarenakan peranan ibu lebih berat dari ayah, mulai dari proses mengandung hingga melahirkan, menyapih, dan merawatnya. Lalu ayat 15 itu menjelaskan tentang larangan untuk taat kepada orang tua dalam hal mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nasihat Luqman kepada anaknya tentang menolak segala bentuk kemusyrikan dimanapun mereka berada. Ayat ini juga sekaligus membantu bahwa mempergauli keduanya dengan baik hanya terkait dalam urusan dunia, bukan keagamaan, seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang tetap berlaku santun kepada bapaknya sekalipun pembuat berhala. Namun Nabi Ibrahim tidak sependapat dalam hal akidahnya dengan ayahnya. Pada ayat 16 terdapat kata latif yang memiliki arti lembut, halus atau kecil. Dari makna ini muncul makna ketersembunyian dan ketelitian. Imam Ghazali menjelaskan bahwa yang berhak menyandang sifat ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang mengetahui perincian semua kemaslahatan dan seluk-beluk rahasianya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menghendaki kemaslahatan untuk makhluknya. Lalu yang terakhir itu ayat 17
menjelaskan tentang adanya perintah amal ma'ruf nahi munkar yang puncak dan pangkalnya adalah sholat, serta amal kebaikan yang tercermin adalah buah dari sholat yang dilaksanakan dengan benar. Oke, sebelum kita memahami secara lebih mendalam tentang kandungan hadis Nabi Muhammad SAW, marilah kita baca dengan baik dan benar hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi Haddasana Syaiban bin Farruh, Haddasana Abu Awanah an Suhailin an abihi an Abi Hurairata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raghima alfu thumma raghima alfu thumma raghima alfu qila man ya Rasulullah qala man adraka abuhu idal kibara ahaduhuma aw kilayhima falam yadkhulil jannah, yang artinya kami ceritakan oleh Syaiban bin Farruh dari Abu Awanah, dari Suhailin, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan dia celaka, dia celaka, dia celaka. Namun beliau ditanya, siapakah yang celaka ya Rasulullah? Jawab Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya yang sedang dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, namun ia tidak berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya, maka dia tidak akan masuk surga. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi yang dibacakan menjelaskan bahwa orang atau seseorang akan celaka ketika tidak berbakti kepada orang tua. Kata dia celaka atau roghima alfu diulang oleh Rasulullah sebanyak 3 kali, yang menunjukkan bahwa celaka akan benar-benar terjadi kepada seseorang yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Hal ini juga menunjukkan betapa pentingnya berbakti kepada orang tua, terlebih lagi ketika kedua orang tua atau salah satu dari mereka masih hidup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.